Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana unit reskrim Polsek Pajeng, Polres Goa, Polda Sulawesi Selatan mengamankan remaja yang menikam ayah tirinya, saat ini kita telah terhubung dengan Kapolsek Pajeng, Ibtu Muhammad Haris. Selamat siang, Pak Haris. Selamat siang, Pak. Baik, bagaimana awal mula Polsek Pajeng mengetahui adanya kasus pembunuhan tersebut, Pak? Silakan. Jadi mohon izin saya jelaskan bahwa kejadian pembunuhan itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025, sekitar pukul 12.20 WITA. Jadi kejadiannya itu bertempat di Kampung Pokiri, Desa Dusun Landra-Landra, Desa Pak Bentengang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Jadi pada saat kejadian kami sedang berada di kantor kami, namun Babin Kamtipmas saya yang bertugas di desa itu sedang berada di sekitar kampung itu memantau situasi di wilayahnya. Dan apa motif korban melakukan aksi penganiayaan berujung pembunuhan ini, Pak? Jadi mohon ini saya jelaskan, jadi motif terjadinya pembunuhan terhadap korban Abdul Aziz Daeng Beta yang berumur 54 tahun, pekerjaan buruh bangunan, alamat Paukiri, Dusun Landra-Landra, Desa Pak Bentengang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, yang dilakukan oleh pelaku, diduga pelaku, lelaki Amsar Arianto, umur 22 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Paukiri, Dusun Landra-Landra, Desa Pak Bentengang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Jadi motifnya korban mendatangi rumah mantan istrinya di Dusun Paukiri, Desa Pak Bentengang, karena ingin mau rujuk kembali dengan istrinya. Namun pada saat tiba di rumah korban, pada saat tiba di rumah mantan istrinya, terjadi percekcokan sebelum dia masuk di rumah itu. Anak tiri korban yang ada pada saat itu bersama ibunya, melihat orang tuanya, ibunya sedang cekcok dengan korban, akhirnya membantu. Jadi terjadilah percekcokan. Akhirnya korban ini dikejar oleh pelaku sampai di tengah jalan yang mengakibatkan terjadi penikaman pada saat dikejar. Begitu, Pak. Dan apakah pembunuhan ini dilakukan spontan atau telah direncanakan oleh pelaku sebelumnya, Pak? Jadi pembunuhan ini tidak ada rencana. Jadi spontan pada saat itu karena korban mendatangi mantan istrinya yang ingin rujuk kembali. Namun mantan istrinya ini sudah tidak menerima kembali karena sudah tidak ada kecocokan. Selanjutnya, apa yang menyebabkan korban sampai tewas? Jadi perlu saya jelaskan di sini, Pak, bahwa meninggalnya itu karena akibat ditikam dengan menggunakan pisau atau badik berjenis Makassar. Dan pesan kepada masyarakat agar segera melapor ke kepolisian jika terjadi potensi gangguan Kamtibmas, Pak. Jadi perlu saya jelaskan bahwa terkait dengan pasca terjadinya kejadian pembunuhan itu, kami sudah perintahkan kepada unit-unit intelijen kami yang berada di lapangan untuk selalu memantau situasi Kamtibmas agar selalu kondusif. Babin Kamtibmas saya selalu saya sampaikan untuk koordinasi kepada pemerintah setempat supaya terjalin hubungan yang baik. Jadi kami jamin bahwa setelah kejadian ini, insya Allah akan situasi agak aman, kondusif. Baik, terima kasih Kapolsek Pajeng, Ibtu Muhammad Haris telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat siang dan salam presisi, Pak. Terima kasih, selamat siang. Salam presisi.
Di informasi lainnya, pemirsa tim Puslitbang Polri yang dipimpin oleh Kombes Pol Ade Jaya SY beserta sejumlah peneliti dan analis melakukan serangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data, diskusi kelompok terarah, FGD hingga wawancara dengan berbagai unsur di lingkungan Polda Maluku Utara. Pemirsa Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri melakukan penelitian di wilayah hukum Polda Maluku Utara yang dilaksanakan di Aula Kieraha Polda Malut. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kapolda Maluku Utara dalam sambutannya yang dibacakan oleh Irwasda mengatakan bahwa penelitian ini memiliki peran penting, khususnya terkait penerapan sistem elektronik manajemen pendidikan dan peran Polri dalam mendukung ketahanan pangan. Kapolda berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif dan memberikan masukan untuk perbaikan kinerja kami ke depan. Selain menyasar lingkungan internal Polri, kegiatan penelitian ini juga melibatkan partisipasi dari masyarakat sebagai responden guna mendapatkan gambaran objektif terkait persepsi dan kebutuhan publik terhadap layanan kepolisian. Dengan pendekatan ilmiah dan data yang valid, diharapkan penelitian ini menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan strategi Polri yang adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Dan pemirsa, penganugerahan Hugeng Awards 2025 resmi digelar dengan sukses di Auditorium Mutiara STIK PT IKA Polri, Jakarta Selatan pada Rabu 16 Juli 2025. 5 anggota Polri dengan dedikasi luar biasa di bidangnya masing-masing terpilih sebagai penerima penghargaan bergengsi tersebut. Ajang penganugerahan Hugeng Awards 2025 ini menjadi sorotan utama sebagai bentuk apresiasi tertinggi institusi kepolisian terhadap para personel yang menunjukkan keteladanan dalam pengabdian kepada masyarakat. Dengan mengusung tema Polisi Rakyat Teladan Mengabdi, ajang ini menjadi momentum refleksi atas pengabdian para insan Bayangkara yang telah menunjukkan integritas, keberanian, kepedulian, serta inovasi dalam melayani masyarakat. Acara puncak ini turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama para sejumlah tokoh nasional termasuk Chairman City Corp Khoirul Tanjung, serta keluarga besar almarhum Jenderal Hugeng Iman Santoso. Hugeng Awards merupakan hasil kolaborasi strategis antara Polri dengan media Detikcom yang telah memasuki tahun keempat penyelenggaraan. Proses penjaringan dilakukan secara terbuka melalui usulan masyarakat sejak Januari hingga Maret 2025. Dari ratusan nama yang diusulkan kemudian disaring melalui seleksi ketat oleh tim Detikcom dan Dewan Pakar Independen yang terdiri dari tokoh lintas bidang. Untuk memastikan objektivitas dan kredibilitas dalam pemilihan para teladan. Berikut adalah 5 nama penerima Hugeng Awards 2025 yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa di bidangnya masing-masing. Di antaranya adalah Aibda Rahmat Muhajirin dari Babin Kamtibmas Kelurahan Ledokulon, Bojonegoro, Jawa Timur sebagai polisi berdedikasi. Ibtu Andi Sri Ulfa Baso Paur Fasmat, SBST Subdit Regiden Ditlantas Polda Sulawesi Selatan sebagai polisi inovatif. Kombes Seminar Sembayang, Kepala SPN Polda Sulawesi Tengah sebagai polisi berintegritas. Kombes Rita Wulandari Kasubdit 1 Ditipit PPA PPO Bareskrim Polri sebagai polisi pelindung perempuan, anak, dan kelompok rentan. Serta Bribka Anas Babin Kamtibmas Banawa Selatan Polres Donggala Polda Sulawesi Tengah sebagai polisi tapal batas dan pendalaman. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisno Andiko menyampaikan apresiasinya terhadap semangat pengabdian para penerima penghargaan.
Hugeng Awards menjadi simbol nyata bahwa Polri terus mendorong budaya kerja yang humanis, transparan, dan profesional. Hugeng Awards bukan sekedar penghargaan, tetapi juga bentuk pengakuan terhadap anggota Polri yang benar-benar menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat dengan sepenuh hati. Dan ini adalah teladan bagi seluruh personel Polri di tanah air. Keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan menunjukkan meningkatnya partisipasi publik dalam mendukung transformasi Polri menuju institusi yang dicintai oleh rakyat. Para pemenang Hugeng Awards 2025 diharapkan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi personel Polri lainnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho secara resmi melepas 11 orang peserta umroh yang diberangkatkan dalam rangka menyemarakan Hari Bayangkara ke-79 bertajuk Polri untuk Masyarakat. Baik pemirsa Polri TV, saya Bribda Fadila Amanda, personil Bithumas Polda Sulteng melaporkan langsung dari Mapolda Sulteng bahwa pada hari ini Kapolda Sulteng Irjen Pol Dr. Agus Nugroho SIK SHMH secara resmi melepas keberangkatan seberapa peserta umroh gratis dalam momentum Hari Bayangkara ke-79 Polri untuk Masyarakat. Pelepasan berlangsung di ruang rapat Kapolda Sulteng. Dalam sambutannya, Kapolda Sulteng berpesan agar para peserta senantiasa bersyukur dan memanfaatkan ibadah umroh untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peserta umroh berasal dari Polri, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara dan masyarakat umum, termasuk penggali kubur asal Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala yang turut mendapat kesempatan umroh gratis. Demikian laporan kami dari Polda Sulteng, saya Bribda Fadila Amanda melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.